Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58. Bapa Suci Paus Fransiskus pada kesempatan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini mengajak kita semua, umat Katolik, untuk merenungkan bersama tentang kecerdasan buatan dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi manusia seutuhnya. Bapa Suci Paus Fransiskus menandaskan bahwa sekarang kita mampu menciptakan mesin-mesin rumit yang bertindak sebagai pendukung bagi pikiran manusia. Bagaimanapun, masing-masing instrumen ini dapat disalahgunakan. Kita bisa terjerumus dalam godaan primordial menjadi serupa dengan Tuhan dan tanpa Tuhan. Lihat Kejadian bab 3. Saudara-saudari yang terkasih, komunikasi merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting. Kehidupan kita, lebih-lebih kehidupan bersama, hanya akan berjalan dengan baik kalau terjadi komunikasi yang baik pula. Sementara itu kalau komunikasi tidak ada, atau ada tetapi tidak baik, terjadilah kesalahpahaman yang dapat merusak bahkan menghancurkan kehidupan bersama. Kata komunikasi berakar dari kata Latin communio yang berarti persekutuan dan kebersamaan. Dengan demikian hendak ditekankan bahwa komunikasi adalah unsur yang paling pokok dalam persekutuan dan kebersamaan. Kita semua ini adalah persekutuan paguyuban murid-murid Yesus Kristus, sehingga sudah semestinya menjadikan komunikasi sebagai hal yang pokok dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini memberikan inspirasi bagi kita bagaimana kita dapat membangun komunikasi yang baik sehingga persekutuan dan kebersamaan kita semakin berkualitas. Pada zaman sekarang ini, kemajuan alat-alat komunikasi sangat pesat.
Setiap saat keluar produk baru yang semakin canggih. Kita belum punya atau belum menguasai yang lama, sudah keluar lagi yang baru. Namun pertanyaannya adalah, mengapa di era komunikasi modern yang didukung dengan semakin canggihnya alat-alat komunikasi ini, masih sering terjadi kesalahpahaman, konflik, perkelahian, tawuran, perang, dan sebagainya? Mengapa pula alat-alat komunikasi modern seringkali malah menyebabkan keluarga menjadi broken? Salah satu jawabannya adalah karena banyak orang berkomunikasi dan menggunakan alat-alat komunikasi lebih untuk kepentingan dan kesenangan sendiri, bukan atas dasar kasih dan untuk semakin membangun cinta kasih satu sama lain demi terwujudnya komunitas kasih. Putusnya ikatan perkawinan atau rusaknya bahtera rumah tangga yang seringkali terjadi saat ini karena memang ketiadaan komunikasi verbal antara pasangan suami istri. Bisa dibayangkan kalau tinggalnya serumah, tapi segala sesuatu dikomunikasikan dengan HP. Bayangkan saja kalau suami di ruang tamu, lalu minta kopi ke istri yang ada di dapur, pakai WA atau SMS. Semua media komunikasi memang baik adanya dan sangat membantu, tetapi tidak pernah boleh menggantikan komunikasi verbal. Karena itu yang punya HP, baiklah berhati-hati. HP bisa menjadi singkatan dari hati pecah. Dan ini membuat orang rajin SMS, suka main serong. Bisa-bisa SMS bukan lagi short message service, layanan pesan singkat, tetapi menjadi short message service, layanan pijat singkat. Dan HP juga bisa menjadi hantu perusak yang hancurkan perkawinan. Lalu SMS menjadi setan menggerogoti semua dan semua manusia sengsara. Harusnya HP menjadi hati putih yang hindarkan penyelewengan, hapus pelecehan, hargai perempuan, hormati pria, dan hormati perkawinan. Bila ini sungguh terjadi, maka yakinlah SMS sama dengan semua masuk surga. Oleh karena itu, di hari komunikasi sosial sedunia ini, kita diingatkan akan tugas perutusan kita untuk membangun komunitas kasih, baik dalam keluarga, pastoran, biara, lingkungan, tempat kerja, dan lain-lain. Komunitas kasih ini hanya akan terwujud jika kita saling mengasihi secara tulus, sebagaimana ditegaskan oleh Santo Yohanes. Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 1 Yohanes bab 4 ayat 11 ayat 12. Demikianlah dalam komunitas kasih yang dibangun atas dasar saling mengasihi satu sama lain, setiap orang mampu mengalami kehadiran Allah yang mengasihi mereka. Sebab kasih Allah itu menjadi semakin konkret kita alami melalui kasih yang kita berikan kepada sesama, sekaligus yang kita terima dari sesama. Dengan saling mengasihi, kita menghadirkan kasih Allah sehingga Allah tinggal di dalam kita. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu wujud kasih Allah kepada kita adalah pemeliharaannya atas diri kita masing-masing. Inilah yang dilakukan Yesus dan didoakan olehnya kepada Sang Bapa untuk kita semua, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu,
Aku telah menjaga mereka, aku meminta supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Yohanes bab 17 ayat 11, ayat 12, ayat 15. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Ia selalu memelihara dan menjaga serta melindungi kita supaya kita tetap hidup, tumbuh, dan berkembang. Yesus juga mendoakan agar kita bersatu supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes bab 17, Yohanes 17 bab ayat 11. Kita semua mempunyai banyak sekali perbedaan, namun justru perbedaan itu harus dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk bersatu dalam kebersamaan, bukan kesamaan. Inilah paradoks kehidupan komunitas. Justru karena dirasa ada perbedaan, semakin pula dirasa kebutuhan untuk bersatu. Bukanlah perbedaan belaka atau keseragaman belaka tidak ada artinya. Perbedaan dan kesamaan baru berarti bila dipadukan, dan disitulah muncul kekuatan, keindahan, dan keharmonisan. Begitulah doa Yesus bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang bagaimana kita dapat menjadikan komunikasi, apapun medianya, untuk membangun komunitas kasih, baik dalam keluarga, pastoran, biara, lingkungan, tempat kerja, dan lain sebagainya. Pertama, komunitas kasih hanya akan terwujud kalau didasari oleh kesatuan kita dengan Tuhan. Maka menjadi penting bagi kita untuk selalu menjalin komunikasi kasih dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Yesus telah memberi teladan berdoa, bahkan Ia mendoakan kita. Demikian pula para rasul juga tekun berdoa agar kehidupan bersama mereka dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Mereka berdoa saat memilih pengganti Yudas Iskariot untuk bersatu dengan kelompok para rasul. Kisah para Rasul bab 1 ayat 24-25. Kesimpulannya, komunitas kasih akan terwujud kalau kita tekun dan setia berdoa serta saling mendoakan. Kedua, Tuhan selalu mengasihi kita. Ia memelihara, menjaga, dan melindungi kita. Maka marilah kita juga saling mengasihi dengan saling memelihara, saling menjaga, dan saling melindungi. Kita mempunyai banyak sekali perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu tidak perlu dihilangkan dan disamakan atau diseragamkan. Biarkan setiap orang menjadi dirinya sendiri dengan segala keunikannya. Biarlah sebuah kelompok menghayati kekhasan kelompoknya sendiri. Asalkan kita semua saling memelihara, menjaga, dan melindungi, pasti akan terwujud kebersamaan, kerukunan, dan keharmonisan. Ketiga, marilah kita perhatikan ajakan dari Bapa Suci Paus Fransiskus dalam pesannya di Hari Komunikasi Sosial ke-58 yang bertemakan kecerdasan buatan dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi manusia seutuhnya. Dan sekarang kita mampu menciptakan mesin-mesin rumit yang bertindak sebagai pendukung bagi pikiran manusia. Bagaimanapun masing-masing instrumen ini dapat disalahgunakan, kita bisa terjerumus dalam godaan primordial, menjadi serupa dengan Tuhan dan tanpa Tuhan. Lihat Kejadian bab 3. Misa dan doa tidak lagi hening dan kusut, karena kita terlalu sibuk dengan alat komunikasi. Narsis selfie, narsis live, misa dan doa akhirnya berubah menjadi advertising dan marketing. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita seimbangkan antara keheningan dan kata dalam komunikasi kita. Keheningan menjadikan kita mampu mendengar dan memahami diri kita sendiri, sehingga apa yang kita katakan mempunyai kedalaman makna. Dengan keheningan, kita menghindarkan diri
terkungkung pada kata-kata dan gagasan kita sendiri. Sebelum berbicara, diamlah. Berarti kita mengolah apa yang hendak kita katakan dan bagaimana kita harus mengatakannya. Setelah berbicara, diamlah. Berarti kita mendengarkan orang lain berbicara dan mengendapkannya. Dengan ketiga hal ini, kita percaya kalau komunikasi kita akan menjadi lebih baik dan kehidupan bersama komunio atau komunitas kita juga akan semakin harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes bab 17 ayat 11. Inilah wujud pewartaan kita akan kabar gembira, yakni memberi kesaksian mengenai hidup dalam komunitas kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah memberikan tugas perutusan kepada gereja untuk mewartakan sukacita kerajaan Allah ke seluruh dunia, agar semua orang memperoleh keselamatan. Pada zaman ini Engkau melengkapi tugas pewartaan gereja di dunia dengan sarana komunikasi modern. Maka kami mohon kepadamu, bimbinglah keluarga-keluarga Katolik agar dapat menggunakan media komunikasi modern secara baik dan modern demi pertumbuhan iman dan cinta kasih dalam keluarga dan dalam lingkungan masyarakat. Semoga kehadiran media komunikasi, cetak maupun online, semakin meneguhkan relasi cinta dalam keluarga antara suami istri, orang tua, dan anak-anak. Bimbinglah juga orang muda Katolik agar menggunakan media komunikasi modern dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.